Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Ismail Ada Ternak, peternak ayam kampung petelur skala rumahan. Pada hari ini kita mau update perkembangan ayam kita, yaitu usianya sekarang 35 hari semenjak DOC menetas. Jadi ayam ini ada 4 usia yang berbeda dan semua perbedaannya itu 5 hari. Jadi masih ada ayam yang usianya 20 hari. Jadi dari total 147 ekor ini usianya berbeda-beda, dan yang paling kecil 20 hari, yang paling besar 35 hari. Jadi alhamdulillah dari total 147 ekor semuanya masih hidup, dan alhamdulillah belum ada kematian dan belum ada yang terlihat sakit. Tapi saat ini di daerah saya setiap hari hujan, terutama di sore hari. Tentunya ini bisa mempengaruhi untuk daya tahan tubuh ternak kita. Untuk itu di usia ayam yang masih di bawah 1 bulan ini, sebagian ini perlu kita lakukan perawatan yang lebih atau perawatan yang ekstra agar daya tahan tubuh ayam itu tetap bagus. Makanya di sini setiap hari saya buatkan jamu untuk pakan dan juga minum. Jadi di sini minum ayam juga kita buatkan jamu. Dan untuk pembuatan jamunya sudah ada di video sebelumnya. Namun di cuaca hujan atau dingin seperti sekarang ini untuk takaran daripada jahenya itu diperbanyak. Jika kemarin saya buatkan video itu 1 ruas sibu jari, maka ini ditambah bisa 2 kali lipatnya agar ayam tetap hangat, daya tubuhnya tetap hangat sehingga ayam tetap sehat. Yang kita hindari adalah ayam kedinginan. Dan juga di sini saya tambahkan dengan merica. Tadi saya tambahkan merica bubuk dengan tujuan untuk membuat ayam tetap hangat, sehingga ayam tetap beraktivitas, tetap makan lahap, dan mereka bisa tumbuh dengan baik. Dan ini ketika cuaca dingin seperti ini, untuk minum itu saya buatkan seminggu 2 kali saja. Tapi kalau untuk pakan itu saya buatkan setiap hari. Jadi ampas daripada yang kita buat ke minuman itu, ampasnya tidak kita buang, itu kita campur ke dalam pakan, karena di dalam ampas juga masih terdapat sisa-sisa kandungan yang juga bermanfaat buat ayam. Dan untuk pakan di sini saya masih menggunakan 5-11, namun sudah mulai saya campur dengan jagung dengan perbandingan 5 takaran pelet, 1 takaran 1 gayung untuk jagung. Jadi jagung yang saya gunakan di sini adalah jagung yang pecah, jagung yang agak halus, tidak terlalu kasar. Jadi ayam bisa mudah memakannya. Dan bisa dilihat ayam sudah mulai makan jagung. Dan untuk peternak pembesaran, pemberian jagung ini sangat bagus. Kenapa? Karena biasanya ketika kita menjual ayam kita yang sudah terbiasa makan jagung, itu untuk agen atau pengepul itu akan senang. Kenapa senang? Karena biasanya untuk para pengepul, untuk ayam yang mereka kereng itu pakannya hanya mereka berikan jagung, sehingga seringkali ketika pengepul itu datang, mereka akan bertanya tentang pakan yang kita gunakan. Jika kita ketika pemberian pakan menggunakan jagung, mereka akan senang. Jadi ayam yang ketika mereka tampung semua itu tidak akan mudah susut, karena seringkali pengepul itu merasa enggan untuk mengambil ayam yang
di pool kering seperti ini itu karena ayam ini biasanya hanya diberi pelet, tidak dibiasakan diberi jagung, sehingga mereka akan rugi ketika mengambil ayam kerengan karena terbiasa makan pelet, sedangkan mereka ketika dalam masa sebelum dijual itu akan mereka kereng dan hanya mereka beri jagung. Untuk itu, untuk para peternak pembesaran, biasakan untuk pakan itu mulai dicampur dengan jagung yang sedikit kasar, agar para pengepul senang dan kita bisa dihargai dengan harga yang lumayan. Dan untuk alas ini harus kita balik minimal 2 kali sehari. Jadi alas ini kita balik menggunakan kaki saja seperti ini, kita balik. Tujuannya agar amonia itu tidak, atau kotoran ayam itu tidak basah. Jadi kalau kita lakukan pembalikan seperti ini, maka kotoran bisa kering dan amonia dia tidak tertimbun di dalam sekam. Yang kita takutkan ketika amonia tertimbun di dalam sekam dan ayam menceker-cekernya, itu bisa menyebabkan naik, sehingga ayam akan mudah terserang penyakit, terutama penyakit pernapasan. Untuk itu 2 hari sekali ini perlu kita balik-balik untuk sekamnya. Dan untuk penyemprotan untuk alas kandang ini bisa kita lakukan menggunakan desinfektan ataupun menggunakan bakteri baik seperti E4 ataupun sejenisnya. Untuk E4 sendiri itu minimal 1 minggu itu 1 kali, agar kandungan bakteri baik di dalam sekam itu bisa banyak, sehingga amonia ataupun kotoran ayam itu mudah terurai, sehingga tidak menyebabkan amonia yang bisa menyebabkan penyakit pada ayam. Dan untuk cuaca yang setiap hari hujan seperti ini, kita perlu menjaga kandang kita agar tetap kering. Jadi jangan sampai air dari luar itu bisa masuk ke dalam. Kenapa? Karena di saat cuaca yang hujan, bila liter kandang kita ini lembab, itu bisa menyebabkan mudahnya berkembang jamur dan juga bakteri. Jadi itu sangat berbahaya buat ayam. Untuk itu kita jaga agar kandang kita tetap kering, dan kita perhatikan untuk atap jangan sampai bocor. Atap-atap kita perlu kita perhatikan. Jadi ketika ada yang bocor segera kita tempel agar kandang kita tetap kering. Dan untuk bagian dinding yang terbuka itu perlu kita berikan terpal, dan ketika sore kita tutup agar ayam tetap merasa hangat di dalam ruangan. Dan jika bila diperlukan, ini perlu kita buat pengasapan. Jadi setiap hari di kandang kita saya buat pengasapan dengan tujuan untuk mengurangi bakteri yang tidak bagus di dalam kandang kita. Dan untuk pengasapannya sudah saya bagi di video sebelumnya, namun akan lebih bagus jika pengasapan itu kita beri belerang. Jadi sebelum kita buat pengasapan, tirai kita tutup semua, baru kita lakukan pengasapan dan kita beri belerang, agar asap tadi tetap berputar di dalam ruangan, sehingga seluruh sisi bagian dari ruangan tersebut bisa terkena asap, sehingga mengurangi bakteri yang merugikan pada ternak kita. Jadi itu saja perawatan yang saya gunakan di kandang ini sampai ayam ini usianya 35 hari. Alhamdulillah ayam kita sehat, tidak ada kematian, dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang terlihat sakit. Jadi sekian dulu yang bisa saya bagi, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.